Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, ada kuliner yang legendaris banget tuh. Masyarakat menyebutnya dengan gulai melung. Syarat dalam pembuatannya harus memakai kambing dengan jenis kelamin betina. Soalnya kambing betina dagingnya lebih banyak dibandingkan dengan kambing jantan. Fems, hampir semua bagian kambing bisa diolah jadi makanan yang nikmat loh. Cuma bagian kulit aja tuh yang dibuang. Kuliner satu ini disebut gulai karena memakai tambahan santan tuh. Biasanya sih butuh sekitar 15-20 butir kelapa agar kuah yang dihasilkan lebih gurih. Santan ini nantinya juga dipadukan dengan bumbu rempah tradisional. Harus dihaluskan supaya minyak atsiri dan harumnya lebih menyeruak. Eits, jangan lupa jahe, lengkuas, kunyit, serai, bawang merah, dan bawang putih. Bukan cuma membuat rasa masakan nikmat, rempah ini juga bisa menyamarkan bau perengus daging kambing. Agar bumbu meresap ke seluruh daging kambing betina dimasak dengan cara diungkep. Daging ini diungkep minimal selama 2 jam. Bisa bikin teksturnya benar-benar empuk tuh. Sebenarnya nggak cuma ada gulai melung aja loh. Di kedai yang sudah beroperasi sejak 1980-an ini juga punya olahan kambing lainnya yang nggak kalah sedap. Seperti sumsum ini nih. Fems, bahan makanan satu ini mengandung sel punca yang bagus untuk tubuh loh. Sumsum kambing juga mengandung asam linoleat terkonjugasi, yaitu sejenis lemak yang bisa mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, Fems. Yang nggak bisa dipisahkan dari olahan kambing, tengkleng, Fems. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan dengkil. Dibuat dari kaki kambing dan jadi menu kambing yang paling digemari. Semua menu kambing emang juara rasanya. Pemandangan makan sambil ngeriung gini bisa kalian lihat di Banyuwangi, Fems. Biasanya digelar seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha. Acara bertajuk Festival Tumpeng Sewu ini tidak hanya diikuti warga Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi aja. Warga dari kampung lain dan wisatawan juga boleh ikut bergabung kok. Nggak dipungut biaya, Fems. Kalian bisa menikmati tumpeng dan lauk pauk secara gratis. Biasanya tumpeng disajikan berderet-deret di depan rumah, di sepanjang jalan desa, Fems. Nah, festival ini bisa dikatakan sebagai bentuk sedekah warga suku Osing Desa Kemiren untuk memohon keberkahan dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka sangat bersyukur atas melimpahnya hasil panen yang didapat tuh. Dulu sih penyajian tumpeng hanya untuk kebutuhan ritual dan dilakukan secara mandiri. Katanya sih untuk meminta perlindungan kepada Tuhan terhadap berbagai gangguan yang bersifat mistis. Setelah musyawarah bersama antara warga Kemiren dan tokoh adat, pelaksanaan tumpengan kemudian dilakukan secara serentak. Baru deh tahun 2006 Festival Tumpeng Sewu digelar untuk pertama kalinya. Fems, dalam sajian tumpeng ini dibuat lengkap dengan protein bernama pecel pite. Kuliner yang sudah diwariskan secara turun-temurun ini termasuk hidangan yang sakral dan hanya dibuat ketika ada acara-acara adat yang penting aja. Jadi nggak bisa sembarangan ya, Fems. Ayam yang sudah dibersihkan kemudian dipanggang di atas tungku. Jangan lupa dibolak-balik ya, Fems, biar nggak gosong. Kuliner satu ini juga punya banyak pantangan saat proses memasaknya dan nggak boleh dilanggar. Salah satunya, ayam yang digunakan harus jenis ayam kampung muda dan tidak boleh dipotong menggunakan pisau ketika mau dimasak. Jangan lupa tumpeng yang harus dibuat. Aneka hidangan ini, Fems, biasa dibuat oleh ibu-ibu Desa Kemiren di masing-masing rumah, Fems. Setiap keluarga suku Osing wajib membuat olahan satu tumpeng, sehingga jumlah tumpeng yang dihasilkan banyak banget. Gak heran kalau festival ini diberi nama Festival Tumpeng Sewu, yang artinya Festival Tumpeng 1000, untuk menunjukkan jumlah tumpeng yang banyak. Oh iya, Fems, bagi masyarakat Jawa kuno, tumpeng sering dikaitkan dengan filosofi gunung sebagai tempat bersemayam roh leluhur. Nah, bentuk kerucutnya meniru Gunung Mahameru yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya para dewa. Adanya tumpeng ini bisa menggambarkan harapan agar setiap keluarga yang membuat tumpeng ditinggikan derajatnya. Tumpeng yang sudah jadi kemudian diarak mengelilingi desa. Untuk memeriahkan acara, beberapa peserta menggunakan topeng dan perlengkapan lainnya. Tapi perlengkapan ini nggak wajib kok. Mereka hanya ingin mengekspresikan kegembiraannya melalui pakaian dan perlengkapan yang digunakan.
Arak-arakan juga dimeriahkan oleh penari gandrung, fams. Para penari gandrung hanya boleh dilakukan oleh laki-laki yang didandani layaknya perempuan. Tapi seiring berjalannya waktu, penari gandrung tidak hanya bisa dimainkan oleh laki-laki saja. Perempuan pun juga bisa menari gandrung tuh. Ini dia Makjo, kepanjangan dari Maksuba dan Lapis Kojo. Hehehe. Ada dua olahan yang harus dibuat, ada Maksuba dan Lapis Kojo. Keduanya menggunakan telur dengan jumlah yang banyak loh, fams. Untuk membuat lapis kojo, telur dan gula pasir diaduk secara terus-menerus sampai adonannya mengembang. Proses ini juga bisa memakai bantuan mixer kecepatan tinggi agar adonannya mengembang sempurna, fams. Kalau proses mixing seperti ini, nggak perlu pakai alat berkecepatan tinggi. Cukup pakai alat cocok sederhana yang dalam bahasa Palembang disebut dengan encotan. Proses pengadukan secara manual ini bisa membuat tekstur adonan lebih kental dan mempengaruhi kepadatan kue saat matang. Oh ya, fams, untuk membedakan lapis kojo dengan Maksuba, kasih pewarna alami pandan ya. Harus disaring terlebih dahulu untuk memisahkan bagian terigu yang menggumpal, fams. Sebetulnya kedua kue ini punya bahan dan proses yang hampir sama. Yang membedakannya, Maksuba yang menggunakan margarin cair, sedangkan lapis kojo memakai santan. Keistimewaan kuliner ini bisa dilihat dari jumlah telur tuh. Jumlahnya bisa mencapai 30 butir. Banyaknya telur bisa membuat cita rasa Maksuba jadi lebih gurih dan nikmat banget. Telur mempunyai peran penting untuk menambah cita rasa. Selain itu, telur juga berfungsi sebagai perekat yang baik dan menghasilkan tekstur kue yang sempurna. Kalau semua adonan selesai, baru tuang ke dalam cetakan yang sudah dilumuri margarin. Lalu, panggang. Proses pemanggangan kue makjo ini butuh waktu yang cukup panjang loh. Makjo dibuat bertumpuk dan diawali dengan membuat lapis kojo dulu. Oh iya, lapis kojo atau biasa dikenal dengan komojo ini dikenal sebagai kue yang cukup populer di Sumatera Selatan. Nama kojo diambil dari kata Kamboja karena cetakan yang digunakan berbentuk bunga Kamboja. Setelah adonan lapis kojo selesai dipanggang, baru deh ditimpa dengan adonan Maksuba. Dengan proses yang sama, Maksuba dibuat sebanyak 9 lapisan juga. Lain lapis kojo, lain pula dengan Maksuba, yang menjadi hidangan yang disajikan saat hari-hari istimewa seperti Idul Fitri atau pesta pernikahan. Banyak yang menyamakan kue Maksuba dengan kue lapis, fams, karena sepintas terlihat mirip. Padahal kue Maksuba memang memiliki tekstur berlapis dan tenaga lembut ketika digigit. Luti gendang, kudapan yang berasal dari Kepulauan Riau, bisa didapatkan di Jakarta loh. Luti gendang dikenal sebagai jajanan tradisional dari Anambas, Kepulauan Riau. Luti artinya roti dan gendang yang artinya goreng. Jadi luti gendang berarti roti yang digoreng. Hampir sama seperti roti goreng kebanyakan. Ada tepung terigu, gula, ragi, dan mentega yang digunakan untuk bikin adonan luti gendang. Adonan ini dicampur sekitar 10 hingga 15 menit. Tandanya adonan menyatu dan kalis. Oh iya, luti gendang aslinya hanya berisi tuna karena letak Kepulauan Riau yang dikelilingi oleh laut. Di zaman yang sudah modern ini bisa didapati dengan isian daging ayam, coklat, cookies, sampai keju. Kalau yang dibuat ini sih varian keju, fams. Untuk campurannya ada kental manis dan cream cheese. Bahan-bahan inilah yang bisa membuat rasa luti gendang varian keju jadi gurih dan manis. Tinggal isi bagian adonan luti gendang dengan varian isi yang diinginkan deh. Kalau bisa sih dibuat seimbang ya, agar isinya tidak terburai saat digoreng. Kalau sudah di sini jangan langsung digoreng ya. Tunggu minimal 2 jam agar ragi mengembang sempurna. Tujuannya juga bisa membuat luti gendang gak percaya atau rusak saat digoreng. Oh iya, fams, luti gendang digoreng dengan api sedang agar matangnya rata. Nggak perlu waktu lama, kalau warnanya sudah menguning, tinggal angkat deh.
Umumnya, martabak asin selalu menggunakan daging dan telur untuk isiannya. Salah satu kuliner di Pujasera di Bandung, martabak isinya memakai daging sei itu. Sehingga cita rasa dan aroma daging asapnya mendominasi banget. Daging disayat kecil-kecil memanjang dan diolah dengan cara diasapi pada bara api. Dulunya olahan sei memakai daging rusa atau daging babi. Kalau sekarang, daging sapi menjadi sasaran empuk untuk dijadikan sei. Untuk isiannya, martabak telur dibuat dari bawang bombay dan daun bawang. Namanya juga martabak telur, jadi harus ada telur dan beberapa bumbu dapur, fams. Ada tambahan sedikit ebi yang bikin rasanya makin nikmat. Sebetulnya nggak harus telur ayam kok, fams. Kalau mau lebih sedap, bisa juga tuh pakai telur bebek. Selain harga yang dipatok juga lebih mahal, telur bebek memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam, fams. Jangan lupa, kolesterol yang terkandung di dalamnya juga harus diantisipasi. Buat kalian yang memiliki riwayat sakit jantung, disarankan untuk tidak mengkonsumsi telur bebek secara berlebihan. Sei berasal dari bahasa rote yang artinya daging yang diiris tipis memanjang, fams. Paling mantap disantap bersama sambal luat dan juga tumisan bunga pepaya. Nah, kunci sukses dari martabak telur, kulitnya, fams. Kelihatannya memang mudah. Adonan yang terbuat dari tepung terigu ini harus dipipihkan dengan teknik khusus loh. Kalau dibuat secara asal-asalan, dijamin lubang ada di sana-sini. Tinggal digoreng deh. Proses yang satu ini juga cukup penting. Adonan kulit yang sudah lebar langsung dimasukkan ke dalam minyak panas. Pakai api sedang saja ya, fams. Kalau terlalu besar, minyak bisa cepat panas, yang menyebabkan bagian isinya jadi kurang matang. Katanya ketika warna berubah kecoklatan dan berat martabak sudah berkurang, itu artinya sudah matang. Fams, kalau ngomongin tentang legendaris-legendaris, Probolinggo juga mau unjuk gigi nih. Ini dia, ketan krato. Kuliner yang satu ini sudah menjadi menu sarapan yang sudah ada sejak zaman dulu loh. Sekilas, ketan krato punya tampilan yang mirip-mirip sama ketan pada umumnya. Bedanya, ketan disajikan dengan potongan kacang krato, taburan parutan kelapa, serta gula merah. Fams, ketan yang digunakan untuk kuliner ini sederhana banget ya. Kesulitan terjadi saat pengolahan kacang krato agar tekstur yang dihasilkan tetap renyah dan nikmat. Untuk melunakkan tekstur kacang krato harus direbus dulu, fams. Perebusan kacang ini juga bisa menghilangkan racun pada bagian pangkal kacang yang memberikan efek memabukkan. Nah, bagian ini biasa disebut dengan mata kacang. Setelah direbus, kacang krato harus dipisahkan dari kulit arinya. Nggak perlu dikupas satu-satu ya, fams. Cukup diulek kasar sambil sedikit memberikan tekanan. Tuh, kulit arinya pasti terlepas deh. Untuk memastikan kulit ari sudah terlepas, lakukan juga perendaman. Tidak membutuhkan waktu lama, kulit ari bisa mengapung sendiri kok. Proses perebusan lain dilakukan hingga 5 kali atau sampai air rebusan tidak berbuih lagi ya. Fams, kacang krato yang sudah matang harus segera dimasak ya. Soalnya kacang yang satu ini cepat mengeluarkan lendir yang membuatnya mudah busuk. Beras ketan jangan lupa dimasak ya, tapi nggak perlu sampai matang. Soalnya ketan yang sudah setengah matang ini harus ditambahkan garam dan dikukus bersama dengan kacang krato. Jangan lupa tambahkan daun pandan untuk memberikan aroma harum ya, fams. Baru deh masak sampai matang. Sebagai pelengkap dan pemanisnya, ketan krato membutuhkan gula merah yang dicairkan. Jangan lupa disaring dulu ya untuk memisahkan gula yang masih menggumpal. Tinggal disajikan saja deh. Aktivitas yang berhubungan dengan laut ada diving, fams. Cara ini penyelam bisa melihat keindahan dalam laut yang nggak bisa dilihat dari daratan. Eits, pemandangan bawah laut di pantai Jiko Malamo, Kota Ternate, Maluku Utara nggak perlu menyelam terlalu dalam. Nggak heran kalau lokasi ini jadi incaran para free dive lokal dan mancanegara. Oh iya, fams, pantai Jiko Malamo ini hanya memiliki garis pantai kurang lebih sekitar 100 meter saja. Cenderung pendek kalau dibandingkan dengan pantai yang ada di Indonesia. Dengan pasirnya yang putih, bersih, dan halus menyebabkan airnya jernih bukan main.
Tapi hati-hati saat melewati karang yang cukup tajam dan licin ya fams. Diving merupakan kegiatan menyelam dengan alat bantu pernapasan. Biasanya pakai tabung udara yang di dalamnya mengandung oksigen murni fams. Tapi penyelam juga harus memiliki license alias surat izin menyelam. Soalnya ada beberapa teknik dan persiapan yang harus dilakukan sebelum diving. Diver atau istilah untuk para penyelam harus menggunakan wetsuit atau baju selam khusus. Oksigen dalam tabung harus dilihat kapasitasnya. Semua alat harus dipastikan berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya, penyelam harus memperhatikan arahan dari body diving tentang kode yang boleh dan tidak dilakukan selama menyelam. Selanjutnya, selamat diving fams! Oh iya, buat yang baru pertama kali diving sebaiknya kontrol emosi dan gak boleh panik. Semakin panik maka diver makin banyak bergerak dan cenderung menghabiskan oksigen lebih cepat. Kalau tenang kayak gini, bisa lebih lama di dalam air deh. Lihat, ikan dan karang-karangnya cantik banget. Ada hamparan karang yang berbentuk seperti kebun sawi, fams. Hihihi. Selain ada Nemo alias ikan badut, bisa juga ketemuan penyu yang lagi santai-santai loh. Oh iya fams, menikmati keindahan bawah laut juga bisa dilakukan dengan cara free dive ya. Nah, yang ini nih nggak boleh sembarangan. Lebih berbahaya dibandingkan dengan diving. Soalnya free dive itu kegiatan menyelam tanpa bantuan tabung oksigen alias menahan nafas di bawah permukaan air fams. Jadi, free dive benar-benar mengandalkan udara yang ada di paru-paru aja ya. Memang sih alat yang digunakan untuk free dive lebih sederhana. Tabung oksigen jaket pelampung tidak digunakan untuk aktivitas satu ini. Free dive hanya menggunakan fin atau kaki katak yang lebih panjang daripada biasanya. Tujuannya untuk memudahkan para diver menyelam dan bergerak di bawah laut. Buat pemula biasanya nggak boleh menyelam terlalu dalam ya. Standarnya sih cukup 5-7 meter aja. Kalau sudah mulai jago, bolehlah ketemu makhluk laut di kedalaman 20-30 meter. Hihihi. Sekarang kita lihat kerajinan khas dari Palembang fams. Ini dia kain jumputan pelangi. Disebut kain pelangi karena warna yang digunakan dalam membuatnya meriah seperti pelangi fams. Nah, corak inilah yang membedakan kain pelangi Palembang dengan kain yang menggunakan teknik jumputan dari daerah lain. Salah satu pusat kain pelangi yang terdapat di Kelurahan Tuan Kentang ini nggak hanya memproduksi kainnya saja, tapi bisa ditemukan berbagai jenis baju yang nggak kalah modis. Fams, untuk jemputan pelangi biasanya menggunakan kain katun, sutra, chiffon, dan masih banyak lagi. Motif dasar kain pelangi dibuat dengan mengikuti pola yang sudah ada. Karena sudah ada cetakannya, jadi hanya perlu diaplikasikan pada kain saja. Oh iya, ada beberapa cetakan motif yang cukup terkenal dalam pembuatan kain jemputan pelangi ini, fams. Mulai dari motif lupis, bintang 4, terowongan, daun-daunan, bintang 6, dan mawar. Kain yang sudah bermotif kemudian dijahit dengan teknik jelujur. Proses ini dilakukan dengan menjahit tiap garis pola tuh. Cara ini juga bisa menentukan warna favorit agar tidak tercampur dengan warna lain. Selanjutnya baru bisa diikat deh. Meskipun terlihat sepele, proses yang satu ini termasuk proses yang paling sulit. Setiap sisi pola diikat dengan tali rafia fams dalam kain berukuran 3 meter. Biasanya membutuhkan waktu hampir 6 hari. Nah, proses ini nih yang disebut dengan jumputan. Itu loh teknik pengikatan kain yang menggunakan tali saat akan diwarnai. Fams, kalau luas kakinya sudah mengecil, tinggal warnai aja deh. Oh iya fams, banyak juga loh yang menyebut batik jumputan dengan batik ikat celup. Penyebutan ini mengacu pada proses pembuatannya yang mencelupkan kain ke dalam pewarna. Menurut sejarahnya, teknik ikat awalnya berasal dari Tiongkok. Selanjutnya berkembang sampai ke India dan masuk ke beberapa wilayah di Indonesia melalui misi perdagangan. Kain yang sudah berwarna ini kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Baru deh ikatan pola dibuka. Selanjutnya bisa dijemur fams. Dari sekian banyak motif kain jumputan pelangi khas Palembang ini menjadi motif yang paling sulit.
Nggak heran kalau tiap kain memiliki ciri khas masing-masing. Fams, besok kita masih hadir kembali untuk menemani pagi kalian ya. Tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya Fams. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa Fams.